Saya sering ketemu teman-teman yang dia nulis tesis, disertasi gitu ya, atau skripsi sudah jadi gitu. Terus bab duanya ya, kajian pustaka atau literature review sudah jadi. Terus eh, bilang ke saya, minta tolong bisa nggak bab duanya ini jadikan artikel SLR, terus bisa masuk ke jurnal Scopus. Nah, sebelum saya jawab ini pengalaman saya sendiri. Saya disertasi saya ada bab duanya, itu saya pecah-pecah menjadi artikel SLR. Alhamdulillah 100 jurnal itu mereject artikel saya. Nah, gitu. 100 jurnal Scopus ya, bukan jurnal biasa. Nah, pengalaman ini saya jadikan pelajaran, teman-teman. Dan bagi Anda yang masih proses menulis disertasi atau tesis ya, eh, gimana ya? Kalau nulis kajian pustaka ataupun bab 2 ini, cobalah ya. Caranya itu seperti menulis SLR ini. Itu enak ya. Jadi ketika nanti caranya sudah sesuai, terus nanti dijadikan artikel SLR, itu udah nggak bingung lagi gitu ya. Ya, kenapa? Karena begini, ketika Anda biasanya teman-teman yang sudah jadi artikelnya itu salah di awalnya, teman-teman. Jadi cara dia menulis, cara dia apa namanya, ya terutama ini ya, kajian pustaka atau bab 2 itu tidak sesuai apa standar atau apa ini namanya syarat-syarat SLR-nya. Terutama ini ya, satu itu yang nggak ada, kritisnya nggak ada. Gitu. Ini ya, jadi kalau mau digambarkan ya, SLR itu syaratnya adalah kritis, terus nanti yang orang membaca artikel SLR itu yang dicari inilah gap penelitian gitu. Jadi sehingga ketika jadi artikel SLR ya artikel review itu membantu para peneliti yang lain gitu ya untuk menentukan apa ya topik penelitian yang belum dilakukan yang belum diteliti oleh para peneliti selanjutnya. SLR itu membantu mereka ini loh gitu. Jadi ini mohon maaf eh, sebenarnya kalau Anda ingin mencari novelty ya, gap penelitian itu bisa dari membaca ini loh, SLR ini, artikel-artikel review. Kira-kira yang belum diteliti orang itu apa sih? Nah, dari situ bisa ya. Biasanya di bagian conclusion ada ya apa atau implication ya atau istilahnya apa ya future apa namanya future direction istilahnya bisa macam-macam ya tapi intinya dia mengarahkan kepada kita ya para peneliti ini loh yang belum diteliti gitu ya metode ini belum teori ini belum dan seterusnya ya nah kalau Anda menulis SLR ya begitu harusnya ya cara menentukan gap penelitian gimana ya harus kritis gitu. Contoh ini ada 20 artikel ya tentang apa kalau hukum mungkin hukum itu saya tuh tertarik ini. Ada jurnal namanya The Journal of Child Abuse. Nah, ini kan lagi viral ya. Lagi apa rame tentang bullying anak-anak itu loh. Anak membuli anak. Ya enggak? Nah, itu bisa itu Anda jadikan ini kalau Anda orang hukum atau ya tidak harus hukum ya. BK juga bisa itu. Ya kan? Bimbingan konseling karena itu terjadinya di sekolah, lingkungan sekolah. Nah, tentang bullying di sekolah. Nah, itu udah menarik itu. Nah, itu apa Anda dari 20 artikel yang ada dari beberapa negara ya. Jadi jangan hanya dari Indonesia ya. Kalau hanya dari Indonesia boleh ya, tapi biasanya masih jarang ya. Penelitian-penelitian itu masih jarang. Nah, kalau dari seluruh dunia nanti Anda kumpulkan dia meneliti tentang bullying gitu ya, tentang perundungan di sekolah itu menggunakan metodologi contoh ya. Contohnya autoetnografi. Nah, boleh. Autoetnografi itu biasanya ya
kalau tentang child abuse, tentang bullying, dia bercerita tentang dirinya sendiri. Bisa. Ya, dia menceritakan ketika dia menjadi siswa terus dibully sama teman-temannya. Nah, itu autoetnografi. Terus ada juga yang menggunakan metodologi interview. Nah, gitu ya. Terus ada juga yang menggunakan metodologi naratif, nah, macam-macam gitu ya. Nah, terus ketika dari 20 artikel ini metodologinya itu kok belum ada ya yang menggunakan metodologi observasi. Ah, soalnya gitu ya. Nah, itu Anda sebutkan di artikel SLR Anda. Nah, dari penelitian-penelitian ini yang belum metodologi penelitian yang belum terutama di kualitatif yang belum digunakan adalah ini. Maka disarankan bagi teman-teman peneliti di topik ini untuk mencoba menggunakan metode penelitian ini. Nah, itu bisa. Terus bisa juga kita menembak dari sisi teorinya. Peneliti-peneliti ini menggunakan teori ini. Nah, kok belum ada yang menggunakan teorinya ini? Ah, itu masukkan ke dalam artikel SLR Anda. Gitu ya. Jadi ya dari kritis dulu baru nanti kita menemukan gap. Nah, gap itulah yang kita tawarkan di artikel kita. Oke, nah tipsnya sekarang ya. Sekarang tipsnya. Uh, nah ini ada di atasnya sebenarnya masih ada satu ya. Ini yang paling penting ya. Tips dari saya. Menulis SLR dimulai dari nol. Ah, begini. Saran saya. Kalau Anda punya tesis, disertasi, skripsi, bab 2, ya, sudah ada kajian pustakanya, sudah jadi, ya. Saya nggak yakin itu bisa tembus di Scopus ya. Kalau Anda belum membuat, ah ini bagus sekali ya. Belum ada bab 2, belum ada draftnya, itu lebih bagus ya. Mulailah dari nol karena ada apa ya? Kalau tidak mengikuti cara-cara ini ya susah ya. Bukan tidak bisa ya, susah gitu aja untuk bisa terbit di jurnal Scopus. Oke, itu yang pertama ya. Terus selanjutnya, nah, kalau mulai dari nol terus gimana? Nah, dari nol itu maksudnya Anda belum punya topik ya. Ini yang paling utama. Anda jangan punya topik dulu. Terus topiknya gimana? Nah, untuk menentukan topiknya, Anda baca dulu apa? Jurnal-jurnal tujuannya. Gitu ya. Karena sering juga begini, orang editor itu mereject artikel kita karena topiknya tidak sesuai dengan jurnalnya atau tidak menarik menurut mereka. Gitu ya. Jadi topiknya harus ngikut kepada jurnalnya. Jurnalnya pengennya topik apa? Nah, ini yang harus kita baca ya. Jadi ini boleh ditambah ya untuk yang poin 1. Itu Anda buat ya, ini ya. Buatlah list topik-topik penelitian ya. Topik-topik penelitian dulu. Sebelum ke topik-topik SLR ya. Sebelum ke topik-topik SLR. Biasanya yang ada di jurnal tujuan. Biasanya kalau eh, sudah menentukan topik-topik apa gitu ya yang dibahas di jurnal itu potensial bisa juga kita alihkan kepada topik-topik SLR ya. Masalahnya begini, kenapa kok ada topik penelitian ya ada topik SLR? Masalahnya kadang topik-topik yang sudah kita list itu sudah dijadikan SLR sama orang lain. Nah, itu yang perlu kita hindari ya. Kalau sudah ditulis, ya kayaknya maksudnya topik itu sudah dijadikan SLR, nah, sebaiknya kita hindari. Ya, contoh mungkin tentang apa tadi ya, tentang bullying ya, anak gitu ya, pada kisaran 5 tahun terakhir gitu. Itu sudah ada SLR-nya. Gitu. Itu mungkin dihindari sebaiknya. Atau ya apa ya? Tergantung sih ya. Dia angle-nya dari mana gitu atau apa sudut pandangnya dari mana.
Semuanya sudut pandangnya dari anak-anaknya gitu ya, dari perspektif anak-anak gitu. Sementara dari perspektif orang tua belum ada semuanya gitu. Boleh gitu ya. Kita membuat SLR dari perspektif orang tua ya. Jadi inilah istilahnya tergantung ya, tergantung. Secara umum kalau topik itu dibahas di jurnal ya, dia sangat potensial untuk bisa dijadikan topik SLR. Oke, nah kalau sudah memetakan ini topik-topik ini ya, maka selanjutnya pilih satu ya, pilih satu topik untuk kita jadikan artikel SLR. Nah, gitu ya. Jadi pilih satu saja. Kalau Anda mau buat semuanya ada 5 topik gitu ya, terus Anda tertarik ke lima-limanya, ya nggak apa-apa. Dipersiapkan 5 draft gitu. Tapi ke jurnal lain. Nah, jadi satu topik ke satu jurnal, topik yang lain ke jurnal yang lain untuk diajukannya. Nah, ini yang belum ada di sini. Selanjutnya kalau sudah ada topiknya, Anda ajukan ya, ajukan topik itu kepada editor jurnal. Nah, gitu ya. Ajukan artinya apa? Email, email editornya. Editornya yang mana, Mas Fikri? Editornya yang utama. Paham nggak ya? Ini coba ya, saya stop dulu. Uh, ini kita berkaitan dengan artikel book review. Ini saya contohkan ya. Coba, mau tentang apa? Coba, yuk. Ada yang mau saran nggak? Jurnal hukum ya. Law, Systematic Literature Review. Ini ya. Ini book review. Coba publication date-nya kita ganti 2021 2023. Wah, nggak ada. Coba, nggak susah sih ya. Oh, ini ada nih beberapa jurnalnya. Oke. Tadi ada muncul ya database. Begini ya. Bentar ya. Kita coba ini dulu deh. Kayaknya ini nerima dia. Legal reference. Ya, kayaknya mau dia ini ya. Nah, kalau bisa yang tadi ya, law review tadi kan ada muncul beberapa ini ya, review. Nah, ini nih, ini lebih jelas lagi. Asia Pacific Law Review. Nah, jurnal ini karena ada kata-kata reviewnya, ya dia kemungkinan besar menerima artikel Systematic Literature Review. Nah, ini apalagi dia menerima book review ya. Nah, berarti dia menerima artikel Systematic Literature Review. Terus ketika tadi sudah menemukan topik ya yang mau kita jadikan artikel SLR, yang kita kontak siapa kira-kira di sini? Kalau book review ini orangnya ya Daniel Pasco. Orang mana ini? Orang Hong Kong. Tapi kayaknya bukan orang Hong Kong ya, orang luar ya. Orang barat gitu. Kalau tidak ada kata-kata yang lain ya, maka yang kita eh, apa namanya hubungi ya untuk kita tawarkan topik itu adalah editor in chief-nya ya. Siapa namanya? Julian Chase. Jadi kita langsung ke orang ini. Ya. Caranya sama dengan book review ya. I would like to write a review article on this topic. Soalnya gitu ya. On bullying, on child abuse or child bullying in the last 5 years. Nah,
ingin meneliti tentang topik ini, tentang apa itu namanya, tentang apa, dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Oke, gitu ya. Jadi email dulu. Nah, contohnya nanti ada di sini, dan saya tunjukkan. Kita sudah sampai mana tadi? Bentar ya. Kalau sudah di email, ya kalau sudah di email, kita tunggu balasan ya. Dia tertarik apa tidak? Eh, Pengalaman saya ya dan teman-teman iRecall, tidak semua editor itu menerima. Ya, meskipun kita sudah ini topiknya menarik, ini topiknya sesuai dengan jurnalnya gitu ya. Alasannya macam-macam, ada yang bilangnya eh, apa ya? Pada saat ini kami tidak menerima artikel review. Eh, Terus ada juga editor bilang kami hanya menerima artikel review dari pakar gitu ya. Atau artikel review itu hanya diperuntukkan kepada invited authors gitu ya. Jadi yang diundang atau yang di apa namanya yang uh, diminta gitu ya untuk menulis artikel review. Gitu ya. Terus selanjutnya ya ini tadi ya sama ya. Jadi artikel yang direview itu dari jurnal ternama ya yang bagus-bagus ya. Terus, nah ini selanjutnya ya, kalau sudah pada tahapan menulis, ya cara menulisnya ikuti mentor teks ya, atau teks mentor. Artinya apa? Cara menulisnya, eh, kalau Anda ingin menulis di tadi jurnal yang tadi ya, Asia Pacific Law Review, itu pilihlah satu artikel SLR yang sudah terbit, kalau bisa yang paling baru gitu ya, untuk Anda jadikan uh, role model gitu ya, atau text mentor untuk Anda menulis artikel SLR Anda. Nah, selanjutnya pantang menyerah ya. Jadi kalau di reject sekali dua kali jangan langsung menyerah gitu ya. Aduh, artikelku ini nggak bagus ya. Minimal 100 ya. Nah, kalau sudah 100 jurnal yang mereject Anda, nah ini Anda harus evaluasi ya. Apa yang salah? Nah, itu nanti dilihat ya. Oke, terus ya ini yang tadi saya bilang ya, yang direview itu teorinya apa gitu ya. Nanti dari sini teori yang belum digunakan apa yang nanti Anda sarankan kepada peneliti-peneliti selanjutnya ya. Ini yang belum diteliti teori-teori apa yang digunakan. Teori yang belum digunakan adalah teori-teori ini yang menurut Anda atau menurut kita ya sebagai penulis ini sangat bagus untuk digunakan gitu ya pada penelitian-penelitian selanjutnya. Pada tataran konsep ya, konsepnya apa gitu ya, terus metodologinya apa saja dan yang belum apa. Terus data empirisnya, empiris ini bisa juga Anda apa namanya akan lebih baik jika apa ya para peneliti yang sudah ada ini itu menambahkan atau menanyakan tentang ini nih ya, bisa juga ya. Oke, ini contohnya punyanya iRecall sekarang ya bersama saya juga. Nah, ini contoh kelihatan ya. Nah, jadi iRecall sekarang ada 2 artikel yang masih proses ya. Jadi belum terbit karena memang SLR ini prosesnya lebih lama teman-teman ya dibandingkan book review. Ya, kalau book review sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya 6 bulan sudah pasti udah apa biasanya sudah terbit gitu ya. Nah kalau yang SLR ini proses ya, eh, paling cepat 1 tahun ya, paling cepat itu 1 tahun. Itu pun belum tentu terbit. Nah ini contoh punya iRecall ya, ini salah satu yang menjawab positif. Nah kebetulan yang menjawab positif dari berapa jurnal ya Mbak Frida ya? Saya lupa 10 apa 20 jurnal, ini cuma 2 jurnal dengan topik yang berbeda ya. Topiknya untuk yang Education 313 ini karena kebetulan tentang pendidikan apa ya. 313 itu maksudnya tahun ya. 3 tahun umur 3 tahun sampai 13 tahun. Jadi pendidikan apa saja?
PAUD ya, PAUD dan SD ya, SD atau eh, apa transisi dari SD kepada SMP. Tuh, makanya ada 13 ya. Nah, ini kebetulan judul artikel kami adalah tentang pendidikan bahasa Inggris di SD di Indonesia. Gitu. Nah, ini makanya dia bilang, thank you for your message. The topic you wish to focus on is of course. Ah, ini yang kita cari teman-teman. Kenapa kita harus meng-email editor terlebih dahulu? Dia tertarik dulu nggak dengan topik kita? Gitu ya, paham ya? Nah, kalau dia sudah bilang gini, one apa that is relevant. Nah, dia bilang kadang relevan, kadang apa interesting gitu ya. Nah, terus yang kita cari juga dia bilang gini, we would be happy to consider it for publication. Nah, ini kebetulan jurnal ini paling mudah Bapak Ibu ya, teman-teman ya, yang sudah pernah menulis book review ke jurnal ini banyak ya. Untuk artikel SLR ini juga ada potensi mudah di sini. Ya, mudah-mudahan ya ini sedang proses kami untuk menulis, mohon doanya bisa accepted di sini. Karena dari bahasanya saja dia sudah tertarik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ini yang kedua, ini topiknya tentang pendidikan bahasa Arab ya, pendidikan bahasa Arab di dunia dalam kurun waktu kalau nggak salah 5 tahun ya. Nah ini alhamdulillah dia bilangnya begini, ya apologies karena lama balasnya, balas email kami ya, kayaknya 2 bulanan gitu baru dibalas. Terus dia bilang, thanks for interested in publishing in our journal. My advice would be to ensure that any article, okay, this theme, ini yang paling penting, is one which we are really focusing. Nah, gitu. Jadi tema ini atau topik ini memang sesuai dengan scope jurnalnya, ya. On now that the journal is receiving so many, ya. Biasanya ada kata-kata ini ya. Commission. Kelihatan ya, ada kata-kata commission. Artikel-artikel review itu biasanya apa ya? Orang-orang ini ada commissionnya. Commission itu apa ya? Diundang atau di apa? Ya, yang penting tulisannya bagus pasti terbit, bah, begitu istilahnya. Jadi kalau ada undangan artikel itu biasanya 50% atau 60% pasti terbit ya. Tinggal nanti apa kualitas tulisannya saja yang dilihat. Nah, sekarang jurnal ini tidak memberikan commission. Jadi meskipun dia editor ini tidak memberikan undangan atau memberikan kepastian kita untuk artikel ini terbit, setidaknya dia tertarik ya. Jadi sesuai dengan fokus jurnal. Itu beda dengan bahasanya si siapa ini Brunred ini ya, Mark Brunred, dia sangat tertarik gitu ya. Ya meskipun nanti dia bilang gini ya, akan ada apa ya if accepted ini nih subject to the recommendation of our reviewers ya. Jadi tetap nanti ada proses reviewnya ya teman-teman ya. Oke, kira-kira begitu ya. Ini pemanasan saja. Ini nanti kalau Anda mau lanjut ingin belajar tentang SLR ya, Anda harus siap belajar paling cepat itu 6 bulan, paling lama ya 1 tahun ya. Setidaknya tahu ya trik-triknya. Nah, ini nanti mungkin bisa disampaikan oleh Pak Said atau yang bertugas. Oke, sementara itu dari saya. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Saya kembalikan ke Pak Said.